Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Panggirawiti lang kumbungo ceceka panggawa parawanggati sajawandang kalawana bengke. Oke, kita melanjutkan cerita dari teman Kliwon. Betul. Ayo, Dari Jakarta nih sekarang. Jakarta. Timur. Tapi lebih masuknya Bekasi sih. Ya pokoknya gitu deh. Selamat malam Mas Danu dan Mas Bimo dan seluruh pendengar podcast Malam Kliwon. Mohon maaf, tolong nama saya disensor. Sebut saja nama saya Budi. Soalnya sampai sekarang lokasinya masih ditempatin sama orang lain pastinya. Ini cerita tentang rumah masa kecil. Saya nggak enak. Saya ingin menceritakan nih Bang, tentang kejadian yang saya alami pada saat saya tinggal di rumah masa kecil saya di daerah Keranggan, Cibubur. Oke. Saya tinggal di sana dari baru lahir sampai usia 20 tahun. Letak perumahannya persis di seberang Mall Plaza Cibubur. Tapi dari Plaza Cibubur ke rumah saya masih agak jauh, sekitar 15 menitan kalau jalan kaki. For your info, perumahan saya ini adalah perumahan yang dilewati oleh jalur angkot KR jurusan Keranggan, Pondok Gede, Kampung Rambutan. Langsung ke ceritanya aja ya Mas. Waktu itu sekitar tahun 2008-an, waktu saya duduk di kelas 2 SMA, di mana kejadiannya malam pada saat saya tidur di kamar saya. Saya mendengar suara orang ramai berbicara dari arah gudang rumah. For your info, kamar saya persis di sebelah gudang rumah, yang mana di dalam gudang itu ada mesin air dan alat-alat yang sudah tidak terpakai. Dan gudang saya itu tidak ada plafonnya. Jadi, langsung diatapi oleh atap yang transparan. Dan kita bisa melihat langsung ke langit waktu itu. Oke, waktu itu saya terbangun di jam tengah malam. Saya lupa jam berapa, tapi pastinya itu sebelum subuh. Saya keluar kamar dan langsung masuk ke gudang untuk melihat suara apa. Tapi setelah saya masuk gudang, suara itu hilang. Dan saya kembali ke kamar untuk main PS. Pada saat itu, saya langsung tidak bisa tidur. Dan baru beberapa menit main PS, saya mendengar lagi suara berisik itu. Suara orang ngobrol. Suaranya seperti ibu-ibu dan bapak-bapak yang sedang ngobrol. Saya pastikan suara itu dari mana, dan ternyata suara itu berasal dari atas genteng rumah saya pada saat itu. Di detik itu saya belum merasakan takut. Saya langsung masuk ke gudang lagi dan membawa senter untuk menyorot apa yang ada di atas. Namun pas saya menyorot suara itu, hilang suaranya. Tidak menunggu waktu lama, saya mendengar kembali suara dari arah gudang, yaitu suara wanita menyanyi. Tapi tidak tahu dia menyanyi apa. Namun, dia menyanyi dalam bahasa Sunda. Seketika saya langsung merinding dan tidur. Tidak lama suara itu hilang. Dan saya melihat ada wanita sedang merangkak di tembok. Wanita itu rambutnya panjang, kukunya panjang, dan badannya kurus, mengarah ke arah saya.
Pada saat itu badan saya tidak bisa bergerak, dan saya tidak membaca ayat-ayat suci yang terpikir di benak saya. Dalam pikiran saya, wanita itu pasti ingin mengganggu saya dari arah tembok tadi. Dari arah situ, wanita itu merangkak dengan cepat ke arah kasur dan lewat pas di samping saya berbaring, lalu menghilang. Setelah wanita itu hilang, saya baru bisa bergerak dan tidur sampai pagi. Satu lagi mas, waktu tahun 2011, saya sekeluarga kecuali saya pindah ke daerah Kudus, Jawa Tengah. Karena pada saat itu bapak saya pindah kerja ke sana. Satu malam sebelum kami pindah, saya dan keluarga merasakan hal yang lebih ekstrim. Seperti pintu lemari yang terbuka tertutup sendiri, piring tiba-tiba pecah dan pintu rumah yang terbuka dan tertutup sendiri, yang terjadi di malam terakhir kami menempati rumah itu. Paginya ibu saya bilang mungkin penghuni sini tidak mau kita pindah. For your info, sekarang rumah itu sudah dijual, namun gangguan gaib dari rumah itu masih ada sampai waktu kami mengontrak rumah itu di tahun 2012 sampai 2018. Karena dahulu pernah ada saudara saya yang kebetulan bisa, ia mengetahui penghuni yang ada di rumah saya bernama Marni. Mungkin Marni itu yang menengok saya sewaktu di kamar. Katanya Marni ini gak ganggu. Tapi kenapa saya sempat ditongolin tengah malam? Itu sih yang jadi pertanyaan saya. Sekian dulu cerita dari saya, mungkin di lain waktu saya akan menceritakan hal mistis yang dirasakan sama orang-orang yang ngontrak rumah saya tersebut. Mohon maaf jika terlalu panjang. Sukses buat podcast malam Jumat. Lah salah dah. Salah dong. Ini lo lihat aja lo. Podcast malam Kliwon. Kliwon. Salah ini mah berarti dari tadi gue bacain. Salah kirim ya. Sampai gitu kameranya tadi sampai war. Salah kirim Salah cerita dong. nih. Aduh, gimana gatel. nih Marni? Salah podcast ini. Salah podcast. Aduh gimana? Terima kasih. Sukses selalu podcast malam Jumat. Lah. Mana? Ya, dia Salah dong. lupa kali ya. Ini ada namanya ternyata ya, si makhluk ini. Katanya Marni itu nggak ganggu, tapi kenapa dia ditongolin ya? Mungkin emang mau nongol aja ya, kan nggak harus ganggu. Ya, tapi maksudnya. Aduh dari tadi gue gatel dan Itu baju lu banyak api. Gatel kali. semut dong kalau api. Sini nih bagian sini nih. Pengen ada yang dulu ada garukan gitu. Oh garukan. Gue ngeliatin muka lu terus kayak mencerna. Ini iklan apa? Kan begitu, ini video apa? Gue nyari referensi gitu di kepala gue. Iya. Di pasar malam biasanya tuh. Gitu tuh ada tuh. Di pasar malam biasanya kan. Iya. Gue mikirin tadi, ini iklan apa ya? Ini video apa ya? Tuh begini tuh. Ya gitu. Itu. Apa namanya? Keranggan ya, keranggan. Sebenarnya mah kalau dari inuannya deh tuh. Dari gerak-geriknya mah mau menyerang itu. Gini mau ya? menongol. Iya, mau ganggu lah. Ada lagunya itu tahu? Ya terpesona. Udah ya gila. Maksudnya dengan mengarah ke dia terus merangkak gitu. Sekarang gini dah, yang merangkak di tembok. Kalau kagak meniat nyamperin, kan pasti nempel aja cicak. Kalau liatin ngarah ke lo kan lo juga merasa terintimidasi. Dah gitu. Apa gitu kali. Toke dah. Gitu. Iya kan? Om Toke. Minjem motor boleh. Itu Om Toke itu waktu kita di Bali kemarin kan sempat motoran. Iya. Beliau yang kasih pinjam. Betul. Baik banget Om Toke. Padahal motornya cuma satu ya. Tapi showroomnya banyak. Motornya satu cuman 300 juta gitu. Nyebelin banget. Wah itu dapat kirana berapa ya? Kuda lah minimal dapat kuda tuh. Mitsubishi. Iya. Kuda. Keranggan tuh kompleknya. Aduh komplek teman gue tuh. Seberang apa tadi patokannya? Jadi gini, sebelang
Mall Plaza Cibubur kan ada perempatan Keranggan tuh. Kalau yang ke kanan ke Cikeas, ke kiri ya ke Keranggan, Pondok Ranggon gitu-gitu. Ya, emang kompleks semua, maksudnya perumahan semua situ, ada satu perumahan lawas juga di situ. Ya kalau mau cari tahu tanya aja situ satpam, Pak, yang ada marninya rumah yang mana ya gitu. Kagak ada satpam, yang ada mah di situ. Hansip. Pangkalan iya, lebih banyak. Oh, nggak ada ya satpam. Ya ada, cuman kan satpam paling the best di dunia Mang Oding udah. Holding. Nggak Ya ada udah. lawan deh. Kalau gitu. Iya. Iya. Banyak setan namanya Marni. Kayak pernah di sebelum ini namanya Marni juga ya. Iya kan? Kenapa ya? Kenapa nggak namanya yang Clara gitu atau Sebenarnya ada itu kan, tapi udah identik dengan bule. Bule sih. Iya. Indonesia siapa gitu namanya? Clara Beth gitu panggilannya. Beth. Babet. Teman kita itu. Angel gitu. Nggak bisa Angel mah Angel. Nah, iya. Malaikat. Iya. Ayo. Udah.